Oke, 5 langkah menuju ketenangan pikiran. Artinya ketenangan pikiran itu bisa dicapai, bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Jadi buat yang sekarang lagi ruwet, mumet, pikirannya lagi banyak yang dipikirin gitu ya. Entar anak, entar suami, entar kerjaan, atau urusan rumah tangga, urusan sama tetangga, urusan apalah banyak ya yang dipikirin biasanya. Bismillah, ada langkah praktisnya biar kita tenang dari pikiran-pikiran itu. Oke, langsung aja kita ke Bang Wendy. Silakan Bang Wendy. Di saat kita memiliki mau seseorang, mau sesuatu, mau apapun itu, seringnya kita tuh bukan hanya mensyukuri, mungkin syukur udah di mulut, tapi kita tidak merasakan itu sebagai sebuah hal yang mewah. Nanti kalau itu sudah kehilangan kita, baru dicari-cari. Itu sifat dasar manusia. Bismillah yang hadir di sini bisa tersadarkan dan kita tidak tergolong orang yang merugi seperti itu lagi. Apapun itu. Ada orang yang memiliki let's say pasangan atau anak. Ketika dia ada bersama, ribut aja, dicarinya yang kurang aja. Once begitu dia meninggalkan, entah meninggal dunia atau ditinggalkan, baru deh merasakan dulu. Hati-hati, karena nggak ada yang selamanya kita miliki. Semua hanya sementara. Jadi sementara yang diberikan sama Allah, dititipkan apapun yang kita miliki, termasuk benda-benda ini pun sementara. Jadi ketika kita memiliki, jangan kita merasa itu adalah milik kita sepenuhnya. Karena satu hari akan diambil. Dan juga jangan disia-siakan. Punya pasangan cari yang enak-enaknya aja, jangan yang kurang-kurangnya, ributnya aja, jangan. Punya anak juga gitu, punya cucu juga gitu, yang enak-enaknya. Karena satu hari Allah pasti akan ambil. Bukan hanya dengan meninggal dunia, bisa aja meninggalkan kamu loh. Termasuk benda-benda yang kamu pegang, ya. Termasuk satu nih yang paling penting, yang nempel sama diri kamu, apa itu? Orang gak sadar. Selagi masih punya itu bukan hal yang menarik. Tapi nanti kalau udah gak punya itu, dicari-cari, dibayar mahal, sampai kemana-mana, gak akan nemu. Apakah itu? Apa ayo? Kesehatan. Betul, boleh tepuk tangan buat diri kamu. Kesehatan itu bukan suatu hal yang menarik selagi orang itu punya. Enggak, jangan kita, lu aja gitu. Ya, kesehatan itu enggak menarik selagi orang itu punya. Coba berapa orang, berapa banyak yang menjaga kesehatannya setiap hari? Gak banyak, makan sembarangan, perut gendut. Kalau ditanya perutnya gendut, oh ini anugerah dari Allah. Oh ini adalah berkah dari Allah. Enggak, Umar bin Khattab yang bilang, perut gendut itu bukan berkah dari Allah. Perut gendut itu azab dari Allah. Umar bin Khattab berkata, jangan kau pelihara perut gendut buncitmu. Karena itu adalah sumber penyakitmu. Organ-organ tubuhmu akan rusak, kamu akan malas buat sholat. Itu perkataan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Jadi jangan bangga dengan yang tidak menjaga kesehatan. Perut itu sumber penyakit. Sejak zaman Rasulullah dibilang, maka jagalah. Makanlah sebelum kamu merasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jangan ngemil mulu, ngomel mulu. Ngomel dikit ya, tipis ya. Ngemol satu lagi. Ya, jaga kesehatanmu. Kenapa? Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, kesehatan itu ibaratnya adalah sebuah mahkota yang melebihi mahkota raja. Mahkota mewah, tapi hanya bisa dilihat dari orang yang sudah tidak punya kesehatan alias orang sakit. Dia akan melihat orang-orang sehat tuh lagi pakai mahkota. Anda semua lagi pakai mahkota, nggak sadar selama bertahun-tahun ini. Mahkota kesehatan. Nanti kalau sudah sakit, payah, rumah sakit bolak-balik, sampai diinfus, lambungnya sakit, muntah-muntah atau apapun, Anda baru akan melihat orang, wih pakai mahkota kesehatan.
Selama puluhan tahun gak berasa pakai mahkota itu. Super mewah. Maka sekarang sadari, mulai sekarang dan seterusnya, mahkota itu yang kamu pakai. Jaga, rawat, dan nanti kembalikan kepada Allah dalam kondisi yang sempurna kesehatannya. Bukan sakit-sakitan kita kembali pada Allah. Ingat itu. Belum ada kata terlambat kalau Anda mulainya dari sekarang. Jangan nunggu besok, sekarang. Dan seterusnya. Jaga kesehatanmu. Pelihara mahkotamu. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab sudah memberikan yang namanya pesan buat kita semua. Dari Rasulullah Nabi Muhammad tentunya. Olahraga, saya nggak akan nyuruh-nyuruh kamu olahraga. Olah tubuh namanya, olahraga tubuh. Jaga rumah ini, jangan buncit. Ya. Hari ini kita tentang ketenangan. Pikiran. Pikiran, adanya di mana coba? Pikiran adanya di mana? Pegang. Di otak. Bukan di sini, bukan. Otak di tengkul. sini. Bukan di sini ya, ingat ya. Di sini. Artinya pikiran itu adanya di dalam. Maka di tengah kesibukan dunia kita sehari-hari yang hiruk pikuk, sibuk inilah, sibuk itulah, ada aja yang disibukin. Benar? Bahkan ketika kita belajar di sini, ada saudara-saudara kita di luar sana lagi sibuk bekerja. Inilah dunia, begitu cepat berlalu dengan teknologi dan apapun. Kita berasanya baru minggu kemarin, tahu-tahu udah minggu ini lagi, hari Kamis. Cepat ya? Nggak berasa ya, udah mulai ada kerutan, tumbuh satu, rambut rontok setiap hari. Mungkin kalau dikumpulin seminggu tuh rontoknya berapa rambutmu? Banyak. Itulah kematian. Sebenarnya kematian kita udah setiap hari, kematian sel-sel namanya. Jadi jangan pernah takut mati. Karena setiap hari tanpa Anda sadari, Anda sudah mengalami kematian demi kematian. Maka kita bisa memperpanjang usia sel. Bisa. Bisa. Meregenerasi sel. Bisa. Bukan dengan yang diminum. Bukan. Tapi dengan pikiran hati kita. Ada caranya. Maka ya sahabatku dimanapun Anda berada. Di tengah hiruk pikuk yang ada kita setiap hari. Begitu sulit kayaknya kita mencapai ketenangan pikiran. Sulit. Ya. Bagi orang yang gak tahu caranya, sulit. Pasti ruwet, pasti ribet. Lagi bengong aja pikiran kemana-mana. Gak usah jauh-jauh. Sekarang aja Anda di sini, pikiran Anda kemana-mana. Set. Bagaimana mau bisa tenang pikirannya kalau pikirannya kemana-mana? Kenapa? Karena banyaknya kita tanpa sadari kita mencarinya ke luar. Saya tenang Van, saya bahagia Van kalau anak-anak ngumpul, katanya begitu Van. Ada lagi apa? Saya tenang kalau banyak duit. Pikiran saya tenang kalau semua terpenuhi. Itu artinya ketenangan dia dengan syarat kalau, berarti kan di luar kan? Sesungguhnya ketenangan pikiran itu bukan di luar. Bukan kalau ada anak-anak, kalau ada duit, kalau bukan. Ketenangan itu namanya pikiran ada di dalam. Berarti ketenangan itu adanya di dalam diri kita. Tentang bagaimana kita memahami cara untuk masuk ke dalam diri kita. Dan ketika kita menemukan cara, menemukan jalan, menemukan ketenangan ini, baru akan melihat dunia ini indah. Seringkali mata kita luput kok dari saat ini. Seringkali. Ada pasangan di rumah, ada anak di rumah, ada siapapun di rumah, seringkali matanya luput. Ya kan? Karena pikirannya tidak di tempat. Pikirannya kemana-mana. Ya entah itu scrolling ke dunia maya ya namanya ya. Kok maya. Entah itu pikirannya mikirin yang belum terjadi. Aduh, ntar gue bayaran ini udah tanggal akhir bulan nih. Iya. Ntar bagaimana jatuh tempo? Tuh berarti kan gak hadir di sini. Anaknya lagi lucu-lucunya atau cucunya lagi lucu-lucunya, pikirannya bengong. Kemana pikirannya? Kemana-mana. Itu bukanlah ketenangan pikiran. Itu yang namanya gak punya pikiran. Oh bukan. Ruwet pikiran. Itu namanya ruwet pikiran. Mereka tanya, Bang, lu mikirin apa sih? Gak Bang, gua gak punya pikiran. Oh ya bagus. Kalau gak punya pikiran bagus. Maka Anda sehat.
Hah? Sumber penyakit itu pikiran. Benar. Jadi kalau Anda mau penyakitan, mulailah dari pikiran. Kalau mau sehat berarti kenapa? Jangan punya pikiran. Iya. Benar. Sehat. Gak usah dipikirin apa-apa. Habis dipikirin jadi bawa perasaan. Rugi. Belajar ilmu seperti ini, udah tinggalkan masa lalu kamu baper-bapernya. Baper itu rugi. Enakan makan lemper. Jadi jangan baperan ya. Cewek soalnya pakai perasaan, tapi jangan baper. Nih, bawa hati itu boleh, tapi bukan perasaan. Tahu nggak bedanya hati sama perasaan? Nih, ibaratnya gitu. Jangan terlalu serius hidup mah. Belajar juga jangan terlalu serius. Ngapain jangan terlalu serius. Tapi sungguh. Beda. Serius dengan sungguh-sungguh beda. Karena dalam surat Muhammad dibilang, hidup ini hanya senda gurau, hanya permainan. Dalam surat Al-An'am juga ada, Al-Ankabut juga ada. Banyak ayat yang menjelaskan. Ayo baca nggak Qurannya? Artinya? Baca bahasa Arabnya doang, artinya kagak ngerti. Artikan dengan bahasa Arab. Jadi artikan bahasa Indonesianya dulu, lalu kita maknai dengan Arab, bahasa Allah. Allahnya ada di dalam diri kamu. Sehingga Al-Quran itu hidup di dalam diri kita dan menjadi bagian dari diri kita. Percuma kalau dibaca, hidupkan dalam diri kita. Mau anaknya hafiz Quran? Jangan cuma baca doang ajarinnya. Buat apa dibaca? Kalau dia tidak memaknai, tidak memahami dan tidak menjadikan diri dia menjadi perilaku yang diajarkan itu. Karena bukan untuk dibaca aja. Senang anaknya hafiz? Senang? Ngerti nggak yang dibacanya? Kan enggak. Ya kan? Akhirnya hidupnya masih ruwet juga. Karena kalau Al-Quran itu kita masukin ke dalam diri kita, satu ayat aja bergetar seluruh tubuh kita. Ini merinding. Kalau tahu artinya, maknanya. Pecah. Jadi nggak akan sanggup baca satu juz Quran itu. Satu ayat aja kita udah pecah. Nangis. Bukan nangis cengeng. Karena Allah begitu dekat sama kita. Dekatkan dirimu sama Allah. Mau sedekat apa lagi? Kita aja yang menjauhkan diri. Ya, ajari diri kita dulu. Baru ajari anak cucu kita. Bagaimana Al-Quran itu kita hidupkan dalam diri kita. Ya, pakai Arab kita artikan, kita maknai. Kalau nggak bisa cari guru, minta bimbing. Tenangan pikiran itu bisa diraih. Bisa. Tapi kalau kita nyarinya keluar tuh artinya, ya saya harus punya uang bang kalau mau tenang pikirannya. Kalau enggak saya ribut mulu di rumah. Nah berarti nggak akan ketemu. Ada yang begitu? Kalau ada duit aja tenang. Jangan ya, jangan. Karena nggak selamanya Anda akan dikasih pegang uang banyak. Hidup itu silih berganti. Kadang naik, kadang turun. Itulah yang disebut dengan fana. Fana artinya tidak ada yang abadi. Jadi bagaimana caranya? Kita mau untuk menuju ketenangan pikiran? Mau? Mau. Saya kasih 5. Ku beri kamu 5. Ya, oke. Biar kamu bisa dapetin sesuatu di kajian, kita ngaji diri namanya. Ya, dari kitab yang kita baca, kita masukkan menjadi kajian diri kita. Karena sesungguhnya, ingat ini, kitab tertua dan terlengkap yang Allah berikan adalah dirimu. Ini kitab semua. Kalau kita bisa membaca kitab-kitab di dalam diri kita ini, panduannya dari Al-Quran kita masukkan. Ya, nanti kamu akan paham perjalanan. Kita temukan guru yang bisa membimbing. Ya, ketenangan pikiran yang pertama, Van. Oke, yang pertama. Siap? Boleh dicatat supaya nanti bisa diulang di rumah. Dan kalau lupa diulang-ulang lagi aja di videonya. Ya, mungkin nanti kalau sudah diedit sama Tefani akan ditayangkan. Tentunya beda ya rasanya ya, langsung ya. Kalau orang bilang yang pertama adalah dekatkan diri sama Allah. Ini kalau orang bilang, kenapa orang bilang sih bang? Kenapa bukan Bang Wendy yang bilang gitu ya? Pertanyaannya gitu ya? Ya.
Gini, kalau saya, coba deh, Anda juga berpikir. Di ayat kan dibilang, bagi makhluk yang berpikir. Saya percaya Anda semua di sini adalah makhluk yang berpikir karena punya pikiran. Setuju ya? Kita pakai untuk pikiran ini kita mengenal Allah, menemukan Allah dan sinkron sama Allah ya. Karena yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah akal pikiran. Maka gunakan pikiran kita ini, akal kita ini untuk menjangkau, mengenal Allah. Bukan untuk ruwet masalah, jangan rugi. Gunakan akal pikiran. Dekatkan diri dengan Allah, caranya gimana? Sekarang saya tanya sama kamu sebelum cara. Mau sedekat apa lagi sih sama Allah? Ayo mau sedekat apa? Karena belum kenal aja sama Allahnya. Fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sempurnakan jasadmu, kata Allah, maka kutiupkan ruhku pada dirimu. Tuh ruhnya banyak. Ruhnya siapa? Allah. Allah, nggak ada ruhmu. Adanya ruhnya Allah. Maka aku perintahkan kamu untuk sajidin. Sajid itu bersujud. Malaikat langsung bersujud pada Adam. Sedangkan Azazil nggak mau. Karena melihat Adam sosok makhluk tanah. Kalau malaikat dari cahaya. Kenapa cahaya langsung sujud? Betul, bagus. Pemirsa di rumah bingung jawabannya. Pemirsa di rumah. Karena malaikat itu melihat sosok Adam itu tiupan ruhnya Allah. Allah itu berasal dari apa? Cahaya, di atas cahaya. Nur, alan, nur. Sering dengar kan? Iya. Saya tanya sama pemirsa. Ya kita tanya ya Van ya. Pemirsa yang jawab ya. Oke. Kalau malaikat terbuat dari cahaya. Azazil, iblis dari api. Anda makhluk terbuat dari apa? Apa? Dari apa? Itulah jawaban si Azazil. Dia nggak mau sujud karena melihat Adam adalah tanah. Azazil itu juga dalam diri kita. Azazil namanya. Sifat setan. Setan itu sifat emosi. Emosi marah, emosi serakah, itu sifat setan, Azazil. Pernah lihat orang mati? Jenazah? Pernah. Saya pernah. Ibu saya, ibu mertua saya, bapak saya meninggal dunia, saya lihat. Pernah ya kan lihat kan? Bedanya apa sama kamu? Mayat jenazah itu bedanya apa sama kamu? Sama-sama tanah loh. Sama-sama tanah. Dia sama kita sama tanah kan? Ya. Yang ngebedain apa? Dia nggak ada ruhnya. Anda masih bisa manggut-manggut, masih bisa ngedip-ngedip, masih bisa nulis, berjalan, masih bisa segala macam. Itu karena masih ada ruh. Sedangkan orang meninggal dunia yang terbuat dari tanah itu fisik kita. Dalamnya kamu yang bisa begini, yang bisa begono, siapa? Tanah atau ruh? Jadi Anda makhluk apa? Ruh. Cahaya. Bukan tanah. Cahaya. Selama masih hidup kita makhluk cahaya ya, berarti ya Bang. Cahaya. Tapi nggak sadar kan selama ini ada cahaya itu di dalam tubuhmu. Sadari sekarang sebelum kamu terlambat. Harus tahu jalan pulang. Bukan kembali ke tanah diri kita. Dirimu bukan kembali ke tanah. Kembalinya ke Allah. Fisik ini hanya casing kalau handphone mah. Sadari, maka mulai sekarang jangan ruwet sama kehidupan yang sebentar doang ini. Rugi, kehidupan hanya sementara. Fana. Dekatkan diri sama Allah. Nah tadi Allahnya udah meniupkan ruhnya di dalam diri kamu. Mau sedekat apa lagi? Ada nggak Allahnya dalam diri kamu? Ada. Ada kan? Ya. Dan ketika hambaku bertanya Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat kata Allah. Surat Al-Baqarah. Makanya ngaji itu kita masukkan ke dalam diri kita. Allah tuh sangat lebih dekat dari urat nadi leher. Berarti dia di mana? Dalam diri kita. Dalam dirimu, betul? Terus mau sedekat apa lagi kamu? Dekatkan diri sama Allah. Ayo dong. Ngerti maksud saya? Jadi kalau ada kamu diajarkan untuk dekatkan dirimu sama Allah. Tanya, apa yang menjauhkanku dari Allah? Ayo, apa tuh Bun? Ayo, apa pemirsa yang menjauhkan kita dari Allah coba? Gak ingat.
Karena ingetnya sama apa? Kalau nggak inget sama Allah berarti kita ingetnya sama selain Allah ya. Ingatnya sama selain Allah ya. Apapun yang kita ingat selain Allah itu kan banyak. Makanya sadari, bahkan lagi sholat aja ingatnya Allah atau selain Allah. Itu namanya sholat kusut, bukan sholat kusuk. Bagaimana bisa kusuk kalau ingatnya selain Allah? Ayo, saatnya berubah, jangan nunggu besok lusa, sekarang. Kaji terus diri kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Untuk pegangan kita, untuk perubahan kita, untuk kesadaran diri kita, kesadaran hidup kita. Bagaimana mengenal Allah yang sesungguhnya. Bukan mendekatkan diri lagi, kamu udah blended sama Allah. Pikiran kita lah ini yang sering kali menjauhkan kita dari Allah. Maka isi pikiran-pikiran kita ini dengan ilmu. Ilmu, ini kita lagi berilmu. Ilmu yang seperti ini, isi. Kalau bahasa saya, bukan mendekatkan diri. Jadi yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Untuk mencapai ketenangan pikiran yang pertama, kita sadar bahwa Allah itu sangat dekat. Maka tugas kita bukan mendekatkan diri, tapi menyadari Allah tuh nggak lebih jauh dari urat nadi leher kita, bahkan lebih dekat. Sadari. Maka ketika mendengar kata Allah atau kita bukan hanya istighfar ya, kita taubat. Taubat itu bukan istighfar. 100.000 kali juga bukan istighfar gak akan menuju ke taubat yang sesungguhnya. Kalau cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Taubat itu adalah kita kembali ke jati diri kita. Siapa sih diri gue yang sesungguhnya? Siapa sih diri sejati gue? Siapa sih jati diriku? Kalau Anda sudah menemukan itu, taubatan nasuha itu, pecah hati Anda, nangis. Bukan karena sedih. Luapan sulit diungkapkan, Anda harus merasakan sendiri. Dan jangan itu tidak kita rasakan. Ya, bersandar kepada Allah. Jadi dalam kondisi pikiran lagi kemana-mana, lagi ada masalah, entah keluarga, entah kerjaan, entah keuangan, entah apapun. Bermanja-manjalah sama Allah. Allah suka orang yang bermanja-manja kepada Dia. Allah gak suka orang yang sombong. Kalau kamu sombong ya kerjanya sendiri katanya gitu. Tapi Allah suka bermanja-manja. Sebagaimana kita bermanja-manja, ada orang bermanja-manja sama kita. Ingat masa pacaran gak? Wah, bingung kayak jawabannya. Udah lupa kali ya. Udah lupa. Pacaranlah setiap hari. Supaya gak lupa. Supaya hati Anda terus melo. Jangan kebanyakan nonton film Korea juga. Ntar mupengnya doang. Nyari dari pasangan gak dapet. Akhirnya jadi galau. Bermanjanya sama Allah. Maka kenali Allahnya. Kamu bermanja-manja sama Allah. Allah suka makhluknya bermanja sama Dia. Manja atau gak manja? Manja itu bukan ngomongnya bukan begitu. Manja, bukan nangis sedih juga. Sayang tuh katanya. Sayang, jadilah kekasih Allah. Bermanja sebagaimana layaknya kita kekasih yang terkasih. Bersandar sama Allah. Allahnya gak jauh. Pikiran kita lah yang menyebabkan kita jauh. Pikiran tuh isinya dari mana? Ya dari mana-mana. Termasuk pembelajaran juga akan menjadi pikiran kita. Beda kan kalau pembelajaran yang Anda dapatkan ini? Ini supaya Anda bisa mendekatkan apa gitu kan. Kita bersandar kepada Allah. Maka ketika ada kondisi, orang bilang masalah. Stefani nyebutnya kondisi. Jangan nyebut masalah. Kalau masalah itu berat. Kondisi, ketika ada kondisi suatu peristiwa. Ingat, bersandar dengan Allah caranya gimana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata barusan bukan dipakai sebenarnya buat orang mati, Bunda. Itu buat orang hidup. Kalau ada orang meninggal aja innalillahi wa inna. Bukan. Itu kalau orang mati mah udah nggak bisa apa-apa. Justru itu buat orang yang hidup. Supaya kita ingat, kita sadar bahwa semua ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka masalah-masalah yang Anda hadapi dari siapa?
Dari dirimu sendiri kamu yang buat pikiran. Ya, artinya ada kehadiran Allah. Semua milik Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Maka orang yang hidupnya susah, ruwet, sakit, miskin, ya semua rezeki kan udah diatur sama Allah. Ingat gak bab yang saya bilang? Kalau kamu hidupnya ruwet, susah, sakit dan lain-lain, berarti kamu kagak mau diatur sama Allah. Kan Allah yang memberikan itu semua rezekinya. Mau rezekinya bagus, rezeki itu kan sebenarnya bukan hanya uang, kesehatan dan lain-lain, itu rezeki. Walaupun orang bilang kalau rezeki 99% adalah maksudnya duit. Rezeki itu luas. Jadi kalau sekarang rezekinya sempit, nggak bisa diatur sama Allah. Allah mengatur supaya apa? Semua yang kita lakukan adalah berserah kepada Allah. Bukan berarti kita duduk manis, mager di rumah, terus leha-leha. Ntar gue mah di akhirat aja dah, sekarang mau gue begini. Bukan. Kalau kamu masih hidup di bumi ini berarti Allah ngasih tugas dan belum selesai. Kalau tugasmu udah selesai, pasti dicabut nyawa. Israel, cabut dia. Lah kalau sekarang masih hidup berarti belum selesai. Jangan sok-sokan ke akhirat dulu. Selesaikan tugasmu di bumi. Apa? Apa kata Allah yang kedua? Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat. Itu adalah aturan Allah. Tanya diri kita, hari ini gue bermanfaat gak buat orang lain, buat semesta ini? Kalau hari ini kita gak bermanfaat, malah jadi bahan gunjingan doang, malah jadi bahan penyesalan dan menyebarkan kegelapan. Berarti kita gak mau diatur sama Allah. Ayo berlomba-lomba untuk bermanfaat. Tefani hari ini bermanfaat setiap Kamis, itu jadi riadohnya Tefani. Saya yang memberikan ilmunya milik Allah. Nah kamu tanamkan, hari ini gue bermanfaat apa buat orang? Ada yang tadi saya lihat bawain makanan di sini ya kan, dia udah ngasih manfaat. Apalagi yang bisa dimanfaatkan? Jangan cuma jadi orang yang menerima manfaat. Karena aturan Allah, Allah yang ngatur. Kalau mau kamu rezekinya diatur sama Allah, jadilah orang yang bermanfaat. Bukan orang yang minta manfaat. Bukan. Gampang kok. Ya. Ingat, bersandar hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun masalahmu, ingat kita yang bertanggung jawab terhadap kita, dan Allah pasti akan memberikan jalan. Pasti. Ya. Luangkan untuk kita tuh selalu mengucap syukur. Ini bab yang kemarin ya. Syukuri apa-apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Semua ini adalah anugerah. Sering kali kita luput. Sering. Di rumah udah punya rumah. Mungkin ada anak, mungkin ada cucu. Mungkin ada TV. Apalah kamu bayangkan lagi di rumah kamu. Tapi apa yang terjadi di dalam rumah itu? Sering kali ruwet mikirin yang enggak ada. Yang belum punya. Benar gak? Jangan. Mungkin pikiran kita terlatih seperti itu. Tapi mulai sekarang latih kebalikannya. Latih mensyukuri hal-hal kecil. Saya ngelihat anak saya, wah ketawa-tawa main bola di dalam ruang yang gak begitu lebar. Umurnya 8 tahun. Oh iya. Oh iya. Kenapa? Karena saya mendengar kabar teman saya di luar sana, dia terpisah dari anak-anaknya. Karena keributan kedua orang tuanya. Akhirnya anaknya ditarik sana, ditarik sini. Mereka hidup berpisah. Bahkan mau ketemu anaknya aja susah. Ayo, kehidupan saya lebih bahagia gak? Saya punya anak yang main bola setiap hari sama saya. Anda juga punya pasti. Ini contoh aja. Jangan cari yang gak ada. Karena di luar sana bahkan ada orang yang gak bisa neduh di rumah. Mereka masih tidur di mungkin kontrakan, harus bayar. Atau mungkin malah mereka ada yang tidur saya kemarin baru ketemu orang, dia tidur di masjid loh 2 minggu saking gak kuat bayar kontrakan. Dia nunggak akhirnya diusir dan dia punya anak 1, suami istri anak 1, tidur di masjid 2 minggu, bayangin. Anda masih punya rumah, apa sih yang gak disyukurin? Itulah yang disebut dengan kita bersandar pada Allah. Syukuri apa yang kita punya. Sekecil apapun belajar. Kita saling mengingatkan. Belajar terus syukuri.
Bahkan Anda suka lupa. Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa. Lupa kan kita lagi ngedenger. Karena setiap hari punya kesehatannya. Ada orang di luar sana yang gak bisa dengar. Banyak yang disyukurin. Mulailah bersyukur. Ya. Ingat, setiap apapun Allah pasti menguatkan. Pasti menguatkan. Allah tuh atas prasangka hambanya. Hambanya tuh prasangka kita. Prasangka tuh apa sih? Stefani yang jawab. Prasangka adalah, dengerin ya. Prasangka adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaanmu. Kalau pikiranmu ruwet, kehidupannya susah, maka Allah kasih ruwet dan susah. Kalau pikiranmu, suami gua gini ganti aja lah meluakan, berarti Allah akan ngasih pikiranmu itu menjadi kenyataan. Ketika udah dibilang, saya dengar tuh, diluakin aja deh, ya Allah. Istighfar tuh baru tuh kamu tuh. Jangan ya. Jangan begitu. Yang diperbaiki diri kitanya. Siapa yang mau nerima barang loak? Ya tukang loak. Berarti kamu masih menerima suami yang mau diloakin, siapa kamu? Ya tukang loak. Akhirnya kita menjatuhkan diri kita sendiri. Ingat, dari mulut kita, kalau untuk ngejatuhin orang itu nggak keren. Ikan, cat, mulut, jangan pernah untuk ngejatuhin harga diri orang. Ngomongin di belakang orang, jangan sekali-kali minta foto oleh belakang. Cekrek. Tapi dari mulut kita ini, dari ketikan cat-cat kita ini, pakai buat menaikkan derajat orang lain, itu baru Allah suka. Ya. Hidup hanya senda gurau, hanya permainan, jangan terlalu rungsing. Ada di surat Muhammad 36, dan surat Al-An'am 32. Ada surat Al-Ankabut 64. Semua itu ada. Hidup hanya permainan dan senda gurau. Ya, mulainya ngaji diri ya. Kitab-kitab yang kamu baca, masukkan menjadi diri kamu pemahaman dengan arob. Bismillah, hidup kita akan bahagia, akan dibimbing sama Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau kita benar-benar menjadikan itu pedoman yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau cuma senda gurau permainan, kira-kira gimana? Mau serius banget? Jangan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bedanya apa? Kalau serius sama sungguh-sungguh apa bedanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi kan disebut jangan serius, karena hidup hanya permainan, senda gurau. Kalau hidupnya serius, apa-apa dibikin serius, maka dia akan bawa perasaan. Ada kamu lagi ngajarin anak kamu, tapi anaknya nggak pay attention, nggak merhatiin, kamu pasti akan baper, marah, emosi. Paham? Karena kamunya udah serius, tapi orang nggak serius, jadinya kan baper, emosi. Lu gue udah serius, lu kagak. Akhirnya timbul si Azazil, sifat setan. Kalau sungguh-sungguh, dia nggak pakai perasaan, nggak bawa perasaan, dia pakainya hati. Makanya beda. Hati itu rasa, perasaan itu bukan rasa yang sesungguhnya. Makanya hati-hati dengan perasaan. Rasa. Jadi kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan Rasulullah bilang kalau bantu orang jangan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Ingat ya, bukan serius, tapi sungguh, pakai hati. Jadi ketika ngebantu orang, jangan karena dia siapa, terus orangnya udah naik, terus dibilang, kacang lupa kulitnya. Pernah begitu? Emang yang ngasih bantuan kamu atau Allah? Iya. Terus ngapain harus kacang lupa kulitnya? Karena gue yang bantu. Lu apa Allah? Ingat ya, jadi ngebantu orang tuh bukan karena dia siapa, terus kalau dia jaya, jangan juga bilang, dia lupa sama gue. Jangan GR. Hidup hanya senda gurau. Jadi jangan terlalu serius ya. Nanti cepet tua. Mau cepet tua.